这是剑虚境。虚境可以让大家看一看，你阳太天那猴子出杀招偷袭。纵使我儿昏了圣地的公正，处死他，杀了同门师兄，请您依法处死。一直都是依靠我的丹。我居然感受不到他。这九变花再做文章，先是引诱青南去武宗岛。您先别急，我这道的坏习惯。所以说，为了那根虚无缥缈的，做的是自己凭的。小男子，你说什么？什么？那我雷？没有那个命啊！听到没？ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-101. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 100. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Sinan berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Meskipun dia hanya seorang diri, tapi kekuatan yang Sinan miliki tidaklah main-main. Bahkan satu persatu dari ketiga murid itu berhasil Sinan tumbangkan tanpa mengalami kendala apapun. Sampai akhirnya cuma tersisa Yang Tatian saja. Ia mencoba mencari cara agar bisa mengalahkan Sinan. Namun seberapa keras pun ia berusaha, semua itu sia-sia saja. Dan pada akhirnya Yang Tatian pun harus meninggoy di tangan Sinan. Sesaat kemudian Tetua Yang pun datang untuk membalas dendam putranya. Semua ini sudah Sinan duga karena dia dengan Kaisar Suci sudah saling bekerjasama untuk menjebak orang-orang yang ingin mengkhianati. Untuk bisa menjebak orang-orang yang telah berani mengkhianati Tanah Suci Singlong. Para tetua mulai berdatangan demi melindungi Sinan dari Tetua Yang. Dan tentu saja beberapa murid juga telah berkumpul di tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dengan situasi yang menimpanya saat ini, tentu saja Tetua Yang menjadi begitu pusing. Pasalnya semua tetua telah berkumpul di sini, ditambah juga para murid elit juga berdatangan. Namun meskipun begitu, Tetua Yang mencoba menenangkan dirinya untuk bisa memberitahu kalau Sinan telah membuat keributan yang begitu besar dengan telah menghabisi putranya. Jadi atas apa yang telah Sinan lakukan, dia harus membayar dendam tersebut. Tapi Sinan memberitahu kalau ia sama sekali tidak memiliki urusan dengan Yang Tatian. Namun justru dia yang malah berniat untuk menghabisinya. Tentu saja Sinan tidak berdiam diri saja dan memberikan perlawanan kepadanya. Tapi Sinan yakin betul kalau semua ini ada hubungannya dengan Tetua Yang. Tetua Yang masihlah belum percaya dengan ucapan Sinan. Sampai akhirnya Miao Miao memberitahu kalau bisa saja Tetua Yang sendiri telah membuat rencana tersebut. Miao Miao pun mulai melakukan sesuatu. Terlihat ada pancaran energi keluar dari dalam diri Yang Kai. Setelah semua itu muncullah sebuah cermin. Miao Miao menjelaskan kalau itu adalah harta Jian Sujing. Dia meletakkan ini pada diri Sinan setelah menjalani ikatan darah bersamanya. Ia pun akan mengaktifkan cermin itu untuk membuktikan kepada semua orang siapa yang telah lebih dulu memulai pertarungan. Tetua Yang tidak bisa berbuat apapun karena Tetua San ada di sini. Pada akhirnya mereka pun bisa melihat kalau yang mulai melakukan penyerangan memang adalah Yang Tatian. Akan tetapi Tua Yang masihlah belum dapat menerima semua itu. Karena dia yakin betul semua ini hanyalah rekayasa dari Sinan. Terlebih lagi ia tidaklah menerima luka apapun dari Yang Tatian. Namun dia itu justru dengan berani menghabisinya. Seorang tetua setuju dengan pendapatnya dan menganggap Sinan berpikiran sempit. Miao Miao meminta mereka untuk sadar kalau Sinan itu telah dikepung oleh 3 orang sekaligus. Lantas bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri saja menerima semua serangan tersebut?
Xiao Qiansu juga setuju dengan perkataannya, karena Yang Tatian sudah bekerjasama dengan dua murid dari Tanah Sujaku untuk bisa menghabisi Sinan. Jadi bagaimana bisa Yang Feng berbicara seolah-olah Sinanlah pelakunya? Yang Feng awalnya hanya diam saja, karena semua perkataan mereka memang masuk akal dan sulit untuk dirinya counter. Pada akhirnya Yang Feng pun hanya bisa tertawa. Ia menganggap perbuatan putranya memang salah, namun Sinan juga harus dihukum karena menghabisi seorang murid. Miao Miao sudah bosan mendengar pembelaan Yang Feng, padahal Yang Tatian memang pantas menerima semua ini. Yang Feng tidaklah mendengarkannya dan meminta Kaisar Suci untuk bisa membuat keputusan supaya Sinan itu bisa dihukum. Tetua ini juga memberikan dukungan karena jika Sinan tidak dihukum, maka akan ada banyak orang yang meragukan Tanah Suci Xinglong. 你杨太天的猴子，出杀招偷袭！ 纵使我儿昏了皇帝的公正， 处死他，杀了同门师兄，请您依法处死。 Kaisar Suci pun ingin mencoba mendengar lebih lanjut lagi mengenai pembelaan dua belah pihak. Yang Feng pun meminta semua orang untuk berpihak kepadanya, karena dia itu hanya ingin pembunuh putranya menerima hukuman yang sepadan. Ia juga yakin kalau semua orang di sini sudah tahu betapa besarnya perjuangan dia untuk membawa Tanah Suci Xinglong berkembang lebih jauh lagi. Semua ini dia lakukan demi masa depan Tanah Suci. Akan tetapi, Xiao Qiansu memiliki begitu banyak bukti mengenai kejahatan yang selama ini dia miliki. Bahkan bertemunya Yang Tatian dengan kedua murid ini bukanlah sekedar kebetulan, karena mereka itu memiliki hubungan yang sudah lama terjalin. Ia sungguh muak mendengar perkataannya yang ingin membuat masa depan Tanah Suci Xinglong cerah. Namun, tetua yang itu justru malah diam-diam ingin mengkhianati mereka. Yang Feng masihlah belum mengakui hal itu. Ia menjadi kesal kepada Xiao Qiansu karena berani memberikan tuduhan seperti itu kepadanya. Selain itu, Denny seakan-akan tidaklah diizinkan untuk memberikan keadilan atas kematian putranya. Yang Feng dengan begitu berani mengklaim kalau Tanah Suci Xinglong adalah miliknya. Jadi jika ada yang merasa Kaisar Suci tidak bersikap adil, maka mereka bisa pergi bersama dengannya. Apa yang barusan Yang Feng katakan sama saja dengan mengakui pengkhianatannya. Jadi beberapa murid pun merasa cukup kesal. Yang Feng meminta mereka untuk sadar diri kalau saat ini kondisi Kaisar Suci telah sakit parah. Ia bahkan selalu mengandalkan pil buatannya untuk bisa bertahan hidup. Yang Feng pun menggunakan teknik rahasia yang dia miliki untuk melawan ayahnya sendiri. Seketika saja tubuh Kaisar Suci seakan-akan menua daripada sebelumnya, yang tentu saja membuat para murid menyadari kalau kondisi Kaisar Suci memang sangatlah parah. Bahkan Sinan sendiri cukup terkejut dengan apa yang ia lihat saat ini. Karena sebelumnya Kaisar Suci tidaklah memberitahu tentang kondisinya tersebut. Tindakan yang telah Yang Feng lakukan membuat Tetua Shan marah. Ia langsung bertindak untuk memberikan perlawanan kepadanya. Namun ternyata Yang Feng memiliki backingan yang begitu kuat, bahkan mampu memukul mundur Tetua Shan. Akhirnya Sinan menjadi tahu kalau inilah alasan Tetua Yang Feng berani kepada mereka, karena dia itu memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Yang Feng pun meminta semua orang yang ada di sini untuk berpihak kepadanya saja. Karena bagaimanapun kondisi dari Tanah Suci Xinglong berada di belakang Tanah Suci Sujaku, yang mana mereka telah memiliki banyak pendukung. Jika Tanah Suci Sujaku sampai bekerjasama dengan sekutunya, maka Tanah Suci Xinglong dapat dimusnahkan dalam sekejap. Jadi lebih baik mereka berada di sini saja untuk menerima perlindungan. Perkataannya pun membuat banyak orang menjadi kebingungan. Sedangkan Kaisar Xinglong hanya tertawa saja. Ia pun menunjukkan kalau kekuatannya masihlah belum habis, seperti apa yang Tetua Yang Feng kira. Kaisar Suci meminta untuk tidak pergi karena jika sampai mereka berpihak kepada Tetua Yang Feng, maka itu adalah pilihan yang sangat buruk. Berhubung ini adalah ulang tahunnya, jadi Kaisar Suci tidak akan marah kepada siapapun yang ingin pergi meninggalkannya. Namun itu hanya berlaku pada hari ini saja. Beberapa tetua paham dan pergi dari tempat itu, termasuk juga dengan beberapa tetua yang mendukung Tetua Yang Nian.
Kaisar Suci meminta Yang untuk memberitahu para pendukung di belakangnya kalau Tanah Suci Xinglong tidaklah takut kepada mereka. Tetua Yang tidaklah berkata apapun dan pergi dari tempat ini bersama jasad anaknya. Sinan menemui Kaisar Suci untuk meminta maaf karena ia tidak tahu kejadiannya akan sekacau ini. Tapi Kaisar Suci memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu, karena apa yang telah terjadi memang seharusnya sudah terjadi. Bisa dikatakan mereka juga cukup beruntung, karena bisa membongkar ini semua dengan cepat. Di saat mereka ingin pergi, Tetua San penasaran apakah kondisi gurunya memang seperti apa yang Tetua Yang katakan. Tetua Duanmu pun memperlihatkan pil yang selama ini diterima oleh Kaisar Suci, yang ternyata bukanlah pil penyembuh, melainkan pil yang memiliki sifat racun tersembunyi. Tentu mengetahui hal ini membuat Tetua San semakin marah saja, karena Yang Shihan berpura-pura mengobati gurunya demi bisa membunuhnya secara perlahan-lahan. Tetua Xinglong yakin betul kalau sejak awal mereka memang berniat ingin mengincar Sinan dan juga Kaisar Suci. Tetua San meminta gurunya untuk tidak perlu khawatir, karena dia akan mencarikan pil penawar. Tapi Kaisar Suci memintanya untuk tidak mengkhawatirkan kondisinya, karena saat ini racun itu tidak berdampak buruk baginya. Xiano berpindah ke kediaman dari Jiang Bilan, di mana ada dua murid yang sedang melakukan pencarian kepadanya. Mereka tahu betul kalau saat ini Jiang Bilan tengah bersembunyi, jadi Xiao Beifeng memintanya untuk segera memberitahu mereka. Namun nenek ini tidaklah kunjung memberitahunya, yang membuat rekan Xiao Beifeng menjadi begitu murka. Ia pun memberitahu ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dia maafkan, dan salah satunya adalah kebohongan. Dia pun menyerang nenek ini. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Sinan, Jiang Bilan ternyata sedang berada di sana dan berurusan dengan Miao Miao. Ia meminta Jiang Bilan untuk tidak mendekati Sinan lagi. Hanya saja gadis ini mencoba untuk menjelaskan kalau tujuannya tidaklah sama seperti sebelumnya. Jiang Bilan mengakui kalau ia memang pernah membuat kesalahan, namun kini ia telah berubah. Jiang Bilan juga tahu akan kondisi terkini dari Kaisar Suci, maka karena itulah dia ingin membantu. Namun niat baiknya ditolak oleh Sinan. Miao Miao meminta Jiang Bilan untuk tidak perlu khawatir, karena jika kekuatannya telah kembali pulih, maka Sinan akan dirinya lindungi, dan tidaklah perlu takut lagi dari aliansi bisnis. Kedekatan mereka membuat Jiang Bilan cukup iri. Di saat dirinya hendak berkemas, Sinan pun menanyakan tentang luka yang telah Jiang Bilan terima. Ia tahu kalau kondisinya masihlah belum pulih, jadi Sinan pun memberikan sebuah pil kepadanya. Bagi Sinan, aliansi bisnis bukanlah tempat yang aman untuk Jiang Bilan, karena tempat itu seakan-akan menjadi penjara baginya. Jadi tempat itu tidaklah cocok bagi Jiang Bilan. Seharusnya dia ini bisa hidup seperti Miao Miao saja. Meskipun ia suka memakan pil orang lain ataupun mabuk-mabukan, tapi setidaknya ia bisa hidup dengan bebas, tanpa terkekang oleh siapapun. Jadi lebih baik Jiang Bilan melakukan apa yang dia inginkan agar hatinya bisa tenang. Miao Miao yang awalnya kesal menjadi begitu malu karena kata-kata manis yang Sinan ucapkan. Tapi meskipun begitu, ia masihlah marah dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Jadi Miao Miao pun segera melakukan penyerangan kepada Sinan. 所以说，为了那根虚无缥缈的，做的是自己平的。小男子，你说什么？ Melihat kedekatan Sinan dan Miao Miao membuat Jiang Bilan bertanya-tanya apakah ia bisa seperti mereka. Sinan berpindah ke sebuah tempat yang mana Miao Miao dan Sinan telah tiba. Ia penasaran tempat apakah ini karena Miao Miao lah yang menemukannya. Gadis ini menjelaskan kalau Kaisar Suci lah yang membantu dia menemukannya, karena tempat ini memiliki energi langit dan bumi yang cukup melimpah. Jadi mereka bisa memancing kesengsaraan petir dengan mudah. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sinan terkejut. Pasalnya tempat ini bisa mengancam nyawanya.
Miao Miao pun merubah bentuk tubuhnya ke usia dewasa dan meminta Sinan untuk tidak perlu khawatir, karena dia itu hanya bertugas untuk melindunginya saja, sebab yang akan melakukan penerobosan adalah Miao Miao. Sinan paham, jadi dia akan berjaga di sekeliling agar tidak ada satupun orang yang berani mengganggunya. 什么？能躲雷？没有那个命啊，听到没？ Kembali lagi kepada Jiang Bilan, di mana saat ini ia tengah melakukan perjalanan untuk kembali pulang. Baru saja tiba, ia pun merasa begitu terkejut. Pasalnya kediamannya telah menjadi kacau balau, dan di sana dia pun melihat neneknya yang sudah tidak sadarkan diri lagi dan penuh akan luka yang sangat parah. Jiang Bilan mencoba untuk menyadarkannya. Dengan sisa-sisa kehidupan, nenek ini pun berterima kasih karena Jiang Bilan sudah mau menerima kehadirannya. Ia pun ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jiang Bilan yakin betul ini adalah ulah dari Xiao Feifeng. Namun nenek ini tidak ingin membahas hal itu dulu karena dia telah mendengar kalau Jiang Bilan akan segera dinikahkan kepada saudara Xiao. Tentu saja nenek ini tidak terima akan keputusan tersebut, karena bagaimanapun ia tahu betul betapa jahatnya Xiao Feifeng. Jadi dia pun meminta Jiang Bilan untuk mencari rumah yang lebih baik lagi, karena aliansi bisnis bukanlah tempat yang aman untuk dia tinggali. Pada akhirnya, nenek ini pun harus mengembuskan napas terakhirnya. 老奴留着，老奴偶然听到有话还没对，此人大离开。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.